Halo teman-teman, sahabat-sahabati, Kanda, Dinda, apapun sebutan yang kalian mau. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video ini. Gimana kabarnya? Baik? Atau pusing tambah mumet dengan berbagai macam tugas yang sepertinya tidak beres-beres? Kalian merasakan hal itu? Sama, saya juga merasakannya. Karena kita sekelas. Tentu saya merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi jangan adu nasib karena kita senasib, oke? Namun ada yang menarik teman-teman, entah itu jodoh ataupun takdir Tuhan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stres dan manajemen stres. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sekarang sedang merasakan yang namanya stres, tetap stay tune di video ini karena kita akan membahasnya. Mulai dari definisi, jenis-jenis, gejala, faktor-faktor, dan dampak dari stres yang nantinya akan dilanjut dengan cara manajemen stres dan manfaat manajemen stres. Jadi tanpa berlama-lama karena memang gak ada yang akan nungguin juga, jadi langsung saja ke pembahasannya. Definisi stres. Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi-situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Apa itu adrenalin dan kortisol? Jadi, singkatnya, saat tubuh melepas hormon adrenalin dan kortisol ini, membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres sebenarnya umum dirasakan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam. Tubuh bisa memberikan reaksi positif atau negatif dalam merespons stres. Reaksi positif bisa berupa kemampuan beradaptasi, kewaspadaan yang meningkat, atau motivasi dalam menghadapi tantangan. Sementara, reaksi negatif ditandai dengan rasa cemas dan takut yang dapat disertai dengan berbagai keluhan-keluhan fisik. Jadi, sekarang kita tahu bahwasanya stres tidak selalu berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Ada pula dampak positif dari stres itu sendiri. Jenis dan gejala stres. Stres terbagi dalam stres akut dan stres kronis. Stres akut terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah untuk ditangani. Sementara itu, stres kronis berlangsung dalam waktu lebih lama yang jika tidak ditangani dapat menimbulkan masalah kesehatan. Stres ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres dapat berbeda-beda tergantung dari cara menyikapinya. Gejala atau tanda stres dapat dibedakan menjadi 1. Gejala emosi, seperti mudah gusar, suasana hati yang mudah berubah, sulit untuk menenangkan pikiran, bingung, perasaan tidak berguna, cenderung menghindari orang lain, dan depresi. 2. Gejala fisik, seperti lemas, pusing, mual, sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, gangguan tidur, gemetar, dan masih banyak lainnya. 3. Gejala kognitif, seperti sulit fokus, sering lupa, pesimis, cenderung berpandangan negatif, sering membuat keputusan yang tidak baik, dan lain-lainnya. 4. Gejala perilaku, seperti perubahan pola makan, kebiasaan menghindari tanggung jawab, sikap gugup seperti menggigit kuku, jalan mondar-mandir gak jelas, kebiasaan merokok, atau mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Faktor-faktor dan dampak stres. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres, mulai dari tekanan pekerjaan, kehidupan pribadi yang berantakan, toxic relationship, dan masalah keuangan, yang mana mungkin masalah ini menjadi musuh bebuyutan bagi kita para mahasiswa di kala akhir bulan.
Jadi butuh perjuangan yang ekstra bagi kita para mahasiswa dalam menghadapi stres ini. Mulai dari cara manajemen uang yang sebenarnya gak cukup buat sebulan, makan mie di akhir bulan, bayar uang kos-kosan yang mungkin udah nunggak 2 bulan. Asik jadi curhat nih. Lanjut. Dampak stres. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang, seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung, kecemasan, dan depresi. Stres juga dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat berdampak negatif pada hubungan interpersonal dan produktivitas. Nah, dari tadi kita membahas mengenai stres. Maka sekarang membahas mengenai sesuatu yang tak kalah penting yang harus kita bahas. Yang jelas bukan mengenai kelanjutan hubungan kita. Tetapi sekarang kita harus membahas bagaimana memanage stres dan mengendalikan stres. Ada beberapa strategi untuk mengatasi atau mengendalikan stres, seperti meditasi, olahraga, menjaga pola makan yang sehat, dan terapi kognitif perilaku. Strategi manajemen stres yang efektif dapat membantu seseorang untuk merespons situasi yang menantang dengan lebih baik dan memperkuat kemampuan untuk mengatasi stres. Jadi, patut kita perhatikan dan mempelajari strategi-strategi tersebut lebih dalam dan terperinci agar kita tahu cara mana yang efektif untuk kita lakukan. Karena setiap orang berbeda cara menangani stresnya masing-masing. Namun sayangnya, karena keterbatasan effort dan waktu, maka akan kita bahas di lain waktu atau di kelas. Dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan. Stres adalah masalah umum yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Tetapi dengan manajemen stres yang tepat, stres dapat diatasi dan menghasilkan dampak positif bagi individu. Penting untuk mencari cara untuk mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat kemampuan untuk merespons situasi yang menantang dengan lebih baik. Dan terakhir, saya ingin mengutip pepatah Italia yang sering saya dengar waktu kecil di televisi. Di situ mengatakan, "Cocolatos mamma mia lozatos", yang artinya, jangan pantang menyerah, walaupun hidup susah, jangan sampai kita pasrah. Saya Muhammad Iqbal Arafi, pamit undur diri, and see you in the class.